Kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah di tengah meningkatnya masalah lingkungan. Maka dari itu kami melakukan pengamatan tindakan masyarakat apakah sudah bijak sampah. Lokasinya yaitu di jalan, trotoar, di sekitaran Kota Padang. Pentingnya pengelolaan sampah. Sampah sendiri bukan hanya sekedar limbah yang dibuang setiap hari. Kita menghasilkan berbagai jenis sampah, yaitu dari plastik hingga sisa makanan. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari lingkungan, merusak ekosistem, dan bahkan membahayakan kesehatan kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami cara pengelolaan sampah yang efektif. Kesadaran masyarakat merupakan kunci dalam pengelolaan sampah. Dengan meningkatnya pengetahuan tentang dampak negatif dari sampah, kita dapat mendorong perubahan perilaku, misalnya dengan memilah sampah dari sumbernya, memisahkan antara sampah organik dan anorganik. Kita sudah mengambil langkah yang awal yang signifikan. Mari kita lakukan aksi bersama, yaitu memulai dengan mengurangi penggunaan plastik. Gunakanlah tas belanja yang dapat digunakan kembali. Selanjutnya, mendukung program daur ulang dengan ikut serta dalam program daur ulang di lingkungan sekitar. Dan yang terakhir ada edukasi diri dan orang lain. Bagikan informasi tentang pentingnya pengelolaan sampah kepada keluarga dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mewawancarai salah satu masyarakat atau warga sekitar yang berada di sekitar trotoar. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami boleh meminta waktunya sedikit, Kak? Boleh. Kami akan ada sedikit bertanya ya, Kak, tentang bagaimana tindakan masyarakat tentang sampah atau pembuangan sampah di sekitar WC di Padang. Kadang membuang sampah di sekitaran tempat seperti di luar dari tempat sampah gitu Pak. Kalau untuk sejauh ini sih saya nggak pernah untuk buang sampah sembarangan. Cuman kalau misalkan ketika saya ingin buang sampah, tong sampah yang nggak ada gitu, lebih baik simpan dulu di atas. Kalau saya juga Nah, tindakan yang bagus mungkin ya Kak, kita masuk ke sampah. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya Kak, apakah di antara kakak-kakak mungkin ada tempat sampah sendiri, mungkin di tempat atau di kos ataupun seperti yang kakak itu ada di dinas gitu biar ada tempat sampah khusus gitu Kak? ada, kalau untuk rumah ada, terutama di kamar lagi ya. Kalau misalkan kita belajar kan atau mungkin apa, terutama kan kita harus punya tempat lah untuk space buang sampah gitu biar tetap rapi. Apakah kakak tahu dampak negatif dari membuang sampah sembarangan terhadap lingkungan? Kayaknya kalau dampak negatif dari pembuangan sampah itu kayak membuat tempat tuh kan lebih kotor, banyak nyamuk juga, jadi kelihatannya lebih kotor aja kalau dipandang. Itu satu lagi ya Kak, jadi katanya kan udah menerapkan cara membuang sampah yang baik nih kan Kak, simpan dulu dan tidak membuang sampah sembarangan. Nah jadi apakah di balik tindakan kakak itu, apa kakak mengerti kayak apa saja jenis-jenis sampah itu secara garis besar? Kalau untuk jenis-jenis secara garis besar sih mungkin secara umum ya, pada umumnya itu sama lah kayak masyarakat awam yang cuma tahu kayak sampah organik, sampah kering gitu kan, sampah anorganik, sampah basah gitu. Terus ada juga sampah yang seperti gelas-gelas kaca yang berbahaya lah gitu. Cuma itu sih yang tahu jenis-jenis sampah. Mungkin sedikit pertanyaan terakhir aja ya Kak, mungkin saran-saran dari kakak-kakaknya apa sih saran atau tindakan kita biar lingkungan kita ataupun tindakan masyarakat itu dalam membuang sampah? Seharusnya tuh masyarakat tuh harus berpikir mungkin lagi sih untuk membuang sampah itu pada tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Kan juga tempat sampah juga sudah banyak kan di sekitaran kita. Kalau nggak ada juga tempat sampah di sekitaran kita, bisa kita bawa dulu, kita nanti baru kita buang ke tempatnya. Dan juga ada jenis-jenisnya tadi yang udah ditanyain, bisa kita masukin ke dalam. Baik, mungkin itu saja yang kami. Halo guys, sebelumnya kembali lagi dengan aku Salil Fadila, Aku Imelda Yanti. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mewawancarai salah satu warga atau masyarakat
yang ada di sekitar UMP nih. Kita mau menanyai tentang pembuangan sampah di trotoar. Langsung saja ya guys ke kakaknya. Oh kak, sebelumnya perkenalkan aku Salya Fadila dan ini teman aku Imelda Yanti. Kami dari Pendidikan Biologi UNP mau sedikit menanya-nanya ini kak mengenai sampah di sekitar trotoar yang ada di sini. Kira-kira nanya-nanya nih kak, kakak kira-kira pernah nggak buang sampah sembarangan atau nggak pada tempatnya gitu kak? Sejauh ini kayaknya nggak ada ya. Oh nggak ada ya kak, berarti selalu di tempat sampah ya kak. Masya Allah, ini patut dicontoh ya guys. Contoh yang baik ya guys. Dan juga ini kami mau nanya kak, kakak di rumah atau di kamar ada menyediakan tempat sampah nggak kak? Kalau untuk tempat sampah Itu kalau boleh tahu ya kak, itu tuh di khusus di dalam kamar aja atau untuk satu di rumah aja kak? kalau untuk tempat sampah itu ada beberapa, di dalam kamar juga ada, untuk yang tentunya juga Kakak ada itu nggak? Kakak tahu nggak apa aja jenis-jenis sampah yang kakak ketahui? ya basicnya cuma seperti sampah organik dan sampah organik ya. Ada menurut kakak apa aja sih dampak negatif dari pembuangan sampah sembarangan di trotoar ini? Kalau untuk pembuangan sampah di trotoar itu mungkin kalau sudah menutup seperti pencemaran udara atau pencemaran tanah ya kalau untuk itu. Kalau menurut kakak apa nih saran yang bakal kakak kasih buat keluarga sekitar atau buat kami ini tentang pembuangan sampah di trotoar ini kak? Ya sebagai masyarakat awam mungkin udah harus dari dirinya